Halo teman-teman, apa kabar? Masih bersama Platinum Language Training Center ya. Dan kita tetap berada di Smart Grammar Online Class. Pada video kali ini, apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang confusing quantifier. Quantifier sudah kita singgung pada bab sebelumnya, ya, pada word order. Nah, sekarang ada lagi nih confusing quantifier. Sebetulnya sudah disebutkan kemarin, cuman kita bahas khusus spesifik tentang beberapa quantifier yang confusing, yang seringkali membuat bingung, ya, membuat bingung siswa, membuat bingung teman-teman tentang perbedaan satu dengan lainnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, banyak orang bingung antara many versus much. Apa sih bedanya many dan much, ya? Secara mana many dan much itu sama, yaitu bermakna banyak. Hanya saja kalau many digunakan untuk countable noun, ya. Sementara much untuk uncountable noun. Jadi kalau bendanya itu bisa dihitung pakainya many. Kalau bendanya nggak bisa dihitung pakainya much. Contoh, I have many friends here. Saya punya banyak teman di sini. Teman itu kan bisa dihitung, maka pakainya many, ya. They have much water. Mereka punya banyak air. Air nggak bisa dihitung, sehingga nggak boleh pakai many water. Salah, harus pakai much, ya. I don't have much time. Saya tidak punya banyak waktu. Waktu itu termasuk yang tidak bisa dihitung, dia uncountable, ya. Jadi jangan dikira uncountable. Waktu tidak bisa dikasih 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, nggak bisa, ya. Jadi waktu itu uncountable. Makanya pakainya much. Kemudian she doesn't have many books. Dia nggak punya banyak buku. Nah, kalau buku dia countable, sehingga banyaknya pakai many, bukan pakai much. Gampang ya? Nah, jadi itu intinya. Kalau many digunakan untuk benda yang bisa dihitung alias countable noun, sementara kalau much dia untuk benda yang tidak bisa dihitung alias uncountable noun. Alright, yang kedua ada a lot of dan lots of. Kedua-duanya bermakna banyak, sama dengan many dan juga much. Nah, baik a lot of maupun lots of bisa digunakan untuk countable maupun uncountable. Nah, jadi enak ini. Untuk yang bisa dihitung boleh, yang nggak bisa dihitung boleh. Jadi kalau teman-teman bingung misalnya ini benda bisa dihitung apa nggak bisa dihitung, ya maka pakai saja a lot of atau pakai saja lots of, aman, ya. Karena boleh digunakan untuk countable, boleh juga uncountable, sama-sama betul, ya. I have a lot of money, I have lots of money. Nah, jadi artinya baik a lot of maupun lots of itu tidak ada perbedaan ketika digunakan. Artinya sama-sama banyak, boleh digunakan untuk countable ataupun uncountable, ya. Jadi sekarang tidak perlu bingung a lot of dan lots of, yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Apa bedanya? Tidak ada perbedaan. Contoh lain, she takes a lot of books. Nah, ini untuk benda yang bisa dihitung nih. She takes a lot of books. Dia mengambil banyak buku. She takes lots of books. Nah, sama juga artinya, walaupun yang atas a lot of, yang bawah lots of. Oke, jadi tidak berbeda, ya. Boleh pakai a lot of, boleh pakai lots of. Kemudian ada plenty dan plenty of. Nah, plenty dan plenty of memiliki sifat yang sama dengan a lot of dan lots of. Artinya kalau kita tidak mau pakai a lot of ataupun lots of, maka boleh pakai plenty atau plenty of, ya. Kemudian few dan little. Few dan little ini masih sering membuat bingung dan masih sering digunakan secara salah, ya. Karena few dan little ini tidak sepopuler many dan much. Padahal mereka sama-sama quantifier dan sebetulnya sama-sama sering digunakan, tapi luput dari perhatian teman-teman yang belajar bahasa Inggris, ya. Kebanyakan paham tentang much, many, tapi tidak paham tentang few dan little. Few dan little ini artinya beberapa tapi cenderung sedikit, nggak banyak, ya, sedikit. Few digunakan untuk countable. Nah, jadi sedikit kalau bendanya bisa dihitung harus pakai few. Sementara little digunakan untuk uncountable. Jadi jangan ketukar. Karena
sebagian besar teman-teman itu taunya sedikit bahasa Inggrisnya adalah little, sehingga semua disamaratakan. Semua kata sedikit pakainya little. Padahal little hanya digunakan untuk uncountable. Ya. Kalau untuk countable tidak bisa kita pakai little. Kalau pakai little artinya jadi bukan sedikit lagi tapi bermakna kecil nantinya ya. Little book bukan sedikit buku tapi buku kecil. Oke ya, jadi ingat, kalau bendanya bisa dihitung harus pakai few, tapi kalau tidak bisa dihitung baru dia pakai little. Itu ya. Right. Contoh, I only give few words in that meeting. Saya hanya memberikan sedikit kata, beberapa kata, ya, sedikit kata di pertemuan itu. Kata itu bisa dihitung, satu kata, dua kata, bisa kan? Sehingga pakainya few, ya. He just got little money from his job. Dia barusan mendapatkan uang dari pekerjaannya, mendapatkan little money, jadi sedikit, nggak banyak, ya, sedikit uang dari pekerjaannya. Kenapa uang pakainya little? Berarti nggak bisa dihitung dong? Iya, uang itu termasuk tidak bisa dihitung, ya. Dulu di pelajaran awal tentang noun itu ya, nah perbedaan countable uncountable, nah itu sudah pernah disinggung. Money, uang itu tidak bisa dihitung, dia uncountable. Yang dihitung 1000 2000 bukan uangnya tapi nilai atau nominalnya, ya. Alright, jadi itu sekali lagi, kalau bendanya bisa dihitung jangan pakai little ya, tapi pakainya few. Tapi sebaliknya kalau bendanya nggak bisa dihitung jangan pakai few, pakainya little. Nah sekarang ada lagi nih, tadi few dan little. Nah sekarang ada a few versus few, ya, ada e-nya di sini. Tadi kan kita cuma bicara few dan little. Nah sekarang ternyata few ada lagi yang mirip yaitu a few. Little ada lagi yang mirip yaitu a little. Sebetulnya apa perbedaannya atau tidak ada bedanya? Nah kita lihat ya. Nah penambahan artikel a pada few ataupun little itu memberikan penekanan makna positif daripada yang tanpa artikel atau a. Pasti bingung. Nah bagaimana jelasnya? Kita lihat contoh ya. I have just been here for a day. Aku baru saja berada di sini selama 1 hari. Berarti baru 1 hari. But I have got a few friends. Tapi aku sudah mendapatkan sedikit teman. Baru sehari sudah mendapatkan beberapa teman. Berarti itu punya makna positif atau negatif? Positif ya, punya makna positif. Baru sehari saja sudah dapat beberapa teman. Gimana kalau berhari-hari? Nah itu, karena dia punya makna yang positif, maka view-nya dikasih a few friends. Ya. Nah, bandingkan dengan bawahnya. I have been here for a year, but I have just got few friends. Aku sudah di sini selama 1 tahun, tapi aku baru mendapatkan beberapa teman. Kalau tadi baru sehari sudah dapat beberapa teman. Nah sekarang sudah 1 tahun baru mendapatkan beberapa teman. Setahun nih, sudah pindahan setahun ya, sudah tinggal di sebuah kota misalnya atau sebuah lingkungan, sudah 1 tahun tapi masih sedikit teman. Nah itu positif apa negatif kesannya? Negatif ya. Nah karena dia punya makna negatif maka few tanpa ya, tanpa artikel karena punya kesan negatif. Nah jadi itu bedanya ya. Kemudian contoh dari a little dan little. Misalnya you only need a little water to keep this plant growing well. Kamu hanya butuh sedikit air untuk menjadikan tumbuhan ini tumbuh dengan baik. Untuk bisa tumbuh dengan baik dia hanya butuh sedikit air. Bagus apa enggak? Bagus, positif ya. Nah, karena punya kesan positif, makna positif, maka little-nya pakai artikel a little. Nah, kita lihat contoh yang kedua. I only have little money, I cannot buy a ship. Saya hanya punya sedikit uang. Saya tidak bisa membeli kapal. Nah, jadi uangnya berapa? Cuman sedikit sehingga nggak bisa membeli kapal. Nah, cuman sedikit di sini punya kesan negatif ya, nggak banyak uangnya, hanya sedikit. Nah, makanya little-nya tanpa artikel. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Baik little maupun few, kalau ditambahkan dia punya makna positif ya. Tapi jika tanpa dia punya makna negatif.
kecenderungan saja sebetulnya ya. Oke, kemudian ini yang tak kalah populer, sangat sering ditanyakan juga, sebetulnya apa sih bedanya some dan many itu ya. Some dan many itu bisa diterjemahkan, bisa juga tidak ya. Jadi kalau diterjemahkan artinya beberapa, tapi pada banyak konteks tidak perlu, bahkan kalau diterjemahkan jadi agak memaksa ya. Nah, jadi some itu pada konteks tertentu dia diterjemahkan beberapa, pada konteks yang lain tidak perlu diterjemahkan. Anggap saja tidak ada. Nah, terus perbedaannya apa some dan any? Some digunakan untuk kalimat positif dan any digunakan untuk kalimat negatif. Itu patokannya. Oke, contoh, I have some friends. Saya punya beberapa teman. Some. I don't have any friends. Saya nggak punya beberapa teman. Bahkan bisa diartikan saya nggak punya teman sama sekali. Ya. Nah, jadi I have some friends dengan I don't have any friends. Nah, ini perbedaan antara some dengan any. Kalimatnya positif pakai some, kalimatnya negatif pakai any. Ini berlaku untuk nanti yang lain. Misalnya I see someone. Nah, I see someone. Saya melihat seseorang, someone. I don't see anyone. Saya tidak melihat seorang pun. Nah, ini walaupun some-nya di sini sudah jadi satu ya, someone dengan anyone itu bukan any spasi one atau some spasi one, tidak, tapi menjadi satu. Hanya saja masih dia bermuatan some dan any, sehingga pada karakter aslinya saya melihat seseorang. Nah, some positif di situ. Saya melihat seseorang. Seseorangnya positif karena melihat, maka pakainya some. I see someone. Tapi saya tidak melihat seorang pun. Nah, tidak seorang pun berarti dia negatif, maka pakainya any. I don't see anyone. Oke? Jadi itu untuk materi pada video kali ini ya, perbedaan-perbedaan pada beberapa quantifier yang sering muncul dan juga sering digunakan.